Oke guys, welcome back to channel kita Anak Kos. Video kali ini gue mau makan nasi goreng yang tadi gue buat gitu loh. Jadi kita lihat enak gak nasi gorengnya gitu kan. Oke, kita langsung aja makan ya. Kebetulan sebenarnya gue tadi mau mandi dulu, cuman takutnya kalau gue mandi keringetan lagi, nanti malah harus mandi 2 kali. Soalnya kan ini nasi goreng pedas. Jadi gue putusin buat langsung makan dulu aja. Habis makan baru mandi. Kan itu enak, habis makan terus mandi gitu kan. Nah, sekarang kita makan dulu nih nasi gorengnya. Oke, kita makan. Ini berdua sebenarnya gue makan, cuman orang satu lagi nggak mau di di kamera. Dia agak-agak gimana nggak tahu ya, gengsi kali ya, nggak tahu deh. Yang pasti gue aja yang di kamera, kan gue bintangnya di sini. Oke, langsung kita makan. Jangan ketawa-ketawa. Biasa itu orang ketawa-ketawa guys. Kita langsung makan nasi goreng jengkolnya. Cuman nggak tahu jengkolnya kok hilang semua. Kayaknya sama temen gue dimakan. Oke. Jengkol semua. Oh kan, dia ngomong katanya jengkol semua. Oke guys, kita makan ya. Oh lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Oh, enak banget guys. Ini jengkolnya itu loh. Dia habis makannya, kita baru mandi guys. Soalnya kalau langsung mandi sekarang nanti keringetan. Jadi kita makan dulu aja gini ya. Panas dong guys, baru matang. Enaknya sama kerupuk ini, cuman sayangnya gue belum beli kerupuk. Jadi kita makan nasi goreng apa adanya aja ya. Pedasnya nyus. Tapi kalau buat gua pribadi sih udah pas ya hasilnya. Cuman nggak tahu kalau buat orang lain. Mantep banget guys. Habis mandi baru deh kita ngelakuin aktivitas kita. Yang kuliah ya pada kuliah lah. Kalau yang nganggur pada tidur lagi aja deh. Pedes guys. Ingetan lagi kan. Makanya guntung gue gak mandi duluan. Gak mandi dulu tadi. Bayangin kalau gue mandi 2 kali dong mandinya. Jam berapa nih? Jam 9. Lihat jengkolnya nih, kelihatan nggak ya? Susah ngeliatinnya. Nah, nunu jengkolnya, jatuh jengkolnya. Mantep. Jadi gue masak nasi gorengnya nggak pakai kecap. Tapi kalau yang bagi yang suka pakai kecap, nasi goreng kecap, pakein aja. Pedes. Pedes banget guys. Ini kan tadi gue juga bikin tahu kribo ya. Sebenarnya buat nanti siang, makan nanti siang. Cuman kayaknya karena nggak ada kerupuk,
Gue coba makan satu aja nasi tahu kribonya ya. Nah, tahu kribo krenyes-krenyes ini nih. Gue sekalian makan aja. Mestinya sih nanti siang gue makannya. Cuman sekarang itu karena nggak ada kerupuk lah alasannya sebenarnya nggak ada kerupuk. Sebenarnya nggak tahu gue pengen atau emang karena nggak ada kerupuk ya. Soalnya nasi doang kayak makan apa ya, minum kopi tanpa gula mungkin. Nggak ada yang kering-keringnya gitu. Nih gue pakai coba nih pakai tempe kribo, tempe lagi apa namanya tadi tuh, tahu kribo ya. Nasi kriuk-kriuk dong. Emang super mantep ini tahu kribonya. Tahu kribo buatan anak kos. Jadi dulu gua ngekos itu kayak semodel bukan kontrakan ya. Jadi dia ada satu kamar, satu ruang tamu, dapur, satu kamar mandi gitu. Semua serba satu-satu. Yang paling enak sih ya mengontrak itu, ngekos itu kayak gitu, kayak kontrakan gitu. Waktu gua dulu di Bandung kuliah dulu. Soalnya kalau cuman satu kamar ngekos kita nggak bisa masaknya di mana, bingung kan. Ada sih dapur, cuman kadang dapur umum. Jadi dipakai sama anak kos lainnya. Dan itu nggak enak banget kalau kata gua. Kita bingung nanti gimana cara manage gasnya. Itu paling kebanyakan kalau misalnya kita ngontrak satu kamar itu ya masaknya kayak apa namanya, mie, nggak bisa masak yang aneh-aneh. Kalau dulu gua ngontrak satu kontrakan gitu berdua sama temen gua. Tempat rumah gua biasa dulu tuh jadi base camp. Tapi kosannya berhantu guys. Banyak yang lihat sih walaupun gua nggak pernah lihat secara langsung. Banyak banget hantunya. Tapi alhamdulillahnya gue nggak pernah diganggu, apalagi disentuh gitu. Ya mungkin gue nggak laku kali ya, sama hantu aja nggak mau nolek gue gitu. Padahal menurut cerita-cerita di situ anak kos banyak banget yang diliatin. Kosan gua juga nggak bagus guys, kontrakan gua nggak bagus-bagus amat, biasa aja, malah cenderung kumuh kalau buat anak kuliahan. Tapi semenjak gua kuliah ngekos di sana, ada juga temen kampus gue yang ngikut kos di situ, cuman nggak bertahan lama. Itu kalau nggak salah dulu tuh ada 5 kontrakan. Kontrakan nomor 1 sama 2 tuh kosong. Yang nomor 3 ada, tapi dia kuliahnya di Kopin. Nah di situ gua ngekos. Yang nomor 4 sama nomor 5 gua nggak tahu, nggak pernah ketemu, kayaknya udah rumah tangga atau gimana. Gua nggak tahu. Yang pasti yang anak kosannya, anak kuliahnya cuman gua sama nomor 3.
Kalau nomor 1 itu anak kampus gua yang nggak bertahan lama ngekos di situ. Entah kenapa, mungkin berhantu kayaknya. Kisahnya banyak sih. Gue nggak mau cerita. Nanti ada yang ngekos di situ, takut juga dia. Jadi dulu anak kos gua, anak kampus gua ada yang kuliah bareng gua gitu ya. Dia ngekos juga sebelah gua di nomor 1. Tapi jarang banget ditempatin. Padahal anak-anak suka ke situ. KM dia. KM kelas gua. Anak-anak banyak banget yang ngerjain tugas di situ, itu apa-apa di situ. Cuman nggak berlangsung lama. Seminggu udah pada jarang-jarang lagi ke situ. Nggak tahu kenapa. Gue juga bingung. Sempet gue tanya itu, ada setannya ya, pada takut lu ya? Kata gue gitu. Cuma nyengir-nyengir doang mereka. Iya doang, nggak nyeritain apa-apa. Ya gue juga masa bodoh lah. Yang penting gue nggak diganggu gitu aja. Bodoh amat deh orang kalau diganggu kayak. Yang penting gue aman. Tapi yang rata-rata pernah diganggu semua, cuman gue doang yang nggak. Takut kali setannya sama gue. Kalau di Jatinangor tuh, yang kos di Jatinangor pasti nggak aneh lah ya. Pada pernah ngamen belum? Anak kampus ngamen, gue pernah ngalamin. Bukan ngalamin sebenarnya. Emang kebanyakan anak-anak di kampus gitu. Terutama kalau pas ada event acara kampus ya, sumbangan dana. Ngamen dong kita. Dari warung ke warung. Bawa kotak amal. Tapi kadang nggak luput juga sebenarnya. Walaupun tanpa sumbangan dana, kalau kita butuh duit kepepet, kita ngamen. Kalau dulu zaman Damri guys, ngamen aja di Damri. Ya, kalau kepepet duit anak kosan, asal lu punya gitar, hidup lu aman. Yang pasti pakaian lu harus rapih, jangan kayak gembel gitu. Biar orang juga kan tahu lu anak kuliahan. Biasanya lu butuh duit buat makan, nggak mau nyusahin orang tua. Habis juga nih gua ngomong-ngomong. Udah habis makannya. Ceritanya juga gue udahin dulu lah ya. Yang pasti hidup anak kos, gue salut sama anak kos yang mandiri lah, gak nyusahin orang tua. Setidaknya lo bisa mandi sendiri gitu lah. Sampai sini gue udahin dulu videonya. Jangan lupa di like, di subscribe juga, terus di komen. Nanti di video berikutnya kita cerita-cerita masalah kampus dulu. Kalau nggak lu ada pertanyaan, lu tanya aja ke gua. Oke, bye-bye guys. Teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe ya. Guys, bye.